Mulai 1 Mei, jutaan peserta BPJS di Indonesia bisa terkena dampak dari 4 perubahan besar yang diam-diam berpotensi mengurangi pendapatan Anda dan sebagian orang bahkan belum menyadarinya. Dalam video ini, saya akan bongkar satu persatu perubahan penting terkait pembayaran pensiun BPJS dan krisis yang sedang berkembang, termasuk apa yang benar-benar terjadi di balik kebijakan baru ini dan bagaimana Anda bisa melindungi hak Anda sebelum terlambat. Jika Anda ingin tetap selangkah lebih maju dan tidak kehilangan uang yang seharusnya menjadi milik Anda, pastikan Anda subscribe sekarang, karena di channel ini kami secara khusus membahas update penting BPJS, krisis pensiun di Indonesia, dan informasi yang benar-benar berdampak langsung untuk Anda dan masa depan Anda. Bayangkan kamu bangun pagi, menyeduh kopi, membuka ponsel, dan tiba-tiba menemukan notifikasi yang membuat jantungmu sedikit berdegup lebih kencang. Bukan karena pesan dari orang tersayang, bukan pula karena berita viral yang menggembirakan, melainkan karena ada perubahan besar yang diam-diam sudah berlaku sejak 1 Mei, dan perubahan itu langsung menyentuh dompetmu. Ya, kita bicara soal BPJS. Dan sebelum kamu melewatkan video ini dengan berpikir, ini pasti membosankan, izinkan aku bilang satu hal dulu, apa yang akan kuceritakan hari ini bisa menentukan berapa banyak uang yang kamu simpan, atau justru kamu kehilangan dalam beberapa bulan ke depan. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bukan sekadar nama program pemerintah yang sering disebut di kantor HR atau di surat kontrak kerja. Bagi jutaan pekerja Indonesia, BPJS adalah jaring pengaman yang nyata, sesuatu yang hadir di saat paling genting dalam hidup. Tapi seperti banyak hal dalam hidup, jaring pengaman itu pun terus berubah. Dan perubahan yang dimulai pada 1 Mei ini bukan perubahan kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah perombakan yang cukup mendasar, yang menyentuh langsung cara iuran dihitung, cara manfaat dicairkan, dan bahkan cara kamu memikirkan tabungan jangka panjangmu. Mari kita mulai dari perubahan pertama yang mungkin paling langsung terasa di rekening bulananmu. Pemerintah telah melakukan penyesuaian pada batas upah tertinggi yang dijadikan dasar perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini, banyak pekerja dengan penghasilan di atas batas maksimal merasa relatif aman karena iuran mereka sudah mentok di angka tertentu. Tapi mulai Mei ini, batas itu bergeser naik. Artinya, kalau kamu adalah seorang profesional bergaji menengah ke atas, kemungkinan besar iuranmu akan naik. Bukan karena gajimu naik, tapi karena plafon yang digunakan sebagai acuan perhitungan ikut bergerak. Kenaikannya mungkin terlihat kecil jika dihitung per bulan, tapi kalau dikalikan 12 bulan dan dijumlahkan dengan kontribusi wajib yang harus dibayar perusahaan tempatmu bekerja, angkanya menjadi tidak sepele. Bagi para pekerja mandiri, freelancer, atau mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS secara independen, perubahan ini bahkan terasa lebih langsung. Tidak ada perusahaan yang menanggung separuh iuranmu. Semua beban ada di pundakmu sendiri. Dan ketika hitungannya berubah, beban itu pun bertambah. Inilah mengapa sangat penting untuk segera membuka aplikasi JMO atau mengunjungi kantor BPJS terdekat untuk mengecek ulang status iuranmu. Jangan sampai kamu masih membayar nominal lama dan tiba-tiba ada tunggakan yang kamu tidak sadari karena tunggakan iuran BPJS bisa berdampak pada status kepesertaanmu dan ini bisa menjadi masalah besar di saat-saat paling tidak kamu harapkan. Perubahan kedua yang tidak kalah pentingnya menyangkut regulasi pencairan jaminan hari tua atau yang sering disebut JHT. Ini adalah salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir dan kini babak barunya sudah dimulai. Kalau kamu ingat, beberapa waktu lalu sempat ada kebijakan kontroversial yang membatasi pencairan JHT hanya bisa dilakukan saat peserta berusia 56 tahun. Kebijakan itu kemudian direvisi setelah banyak protes dari masyarakat. Tapi sekarang muncul aturan baru yang kembali mengatur cara dan waktu pencairan JHT dengan lebih ketat dari yang dibayangkan banyak orang. Mulai 1 Mei, ada kategori pencairan yang mengalami perubahan persyaratan. Salah satunya adalah soal pencairan JHT bagi pekerja yang baru saja terkena PHK. Sebelumnya, ada jeda waktu 1 bulan setelah PHK sebelum seseorang bisa mengajukan pencairan. Kini aturannya diperketat lagi dengan tambahan persyaratan dokumen dan verifikasi yang lebih panjang.
Di satu sisi, ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan dana JHT benar-benar tersalurkan kepada orang yang tepat. Tapi di sisi lain, bagi orang yang baru saja kehilangan pekerjaan dan sangat membutuhkan dana darurat, proses yang lebih panjang ini bisa terasa sangat menyiksa. Kalau kamu atau orang-orang terdekatmu sedang dalam kondisi ini, penting sekali untuk memahami dokumen apa saja yang perlu disiapkan jauh-jauh hari agar prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Tapi perubahan ketiga inilah yang mungkin paling mengejutkan banyak orang, bahkan mereka yang selama ini merasa sudah cukup melek soal BPJS. Pemerintah memperkenalkan skema baru dalam program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang sudah berjalan sejak 2022, tetapi kini mengalami perombakan signifikan dalam hal besaran manfaat dan syarat klaim. JKP adalah program yang memberikan tunjangan tunai bagi pekerja yang di PHK dan selama ini dianggap sebagai salah satu terobosan terbaik dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan kita. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa manfaat JKP tidaklah otomatis. Ada persyaratan masa iuran minimum, ada prosedur pelaporan yang harus diikuti, dan ada batas waktu klaim yang tidak boleh terlewatkan. Dalam skema yang berlaku mulai Mei ini, ada penyesuaian pada persentase gaji yang diterima sebagai tunjangan JKP. Sebelumnya, peserta yang memenuhi syarat bisa mendapatkan 45% dari upah terakhir untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 2 bulan berikutnya. Perubahan yang berlaku sekarang membawa angka-angka itu ke formula baru yang lebih kompleks dan hasilnya tidak selalu lebih menguntungkan bagi semua kalangan pekerja. Terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas rata-rata, persentase manfaat yang diterima bisa terasa lebih kecil relatif terhadap kebutuhan hidup mereka. Yang ini bukan berarti JKP menjadi tidak berguna. Tapi ini adalah pengingat bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan satu program saja sebagai jaring pengaman finansial. Perubahan keempat mungkin terdengar lebih teknis, tapi dampaknya justru bisa paling panjang dan paling dalam menyentuh kehidupan finansialmu di masa depan. Ini soal cara perhitungan manfaat jaminan pensiun atau JP. Program ini seringkali dilupakan oleh pekerja muda karena manfaatnya terasa masih sangat jauh di ujung jalan. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Jaminan pensiun bekerja dengan prinsip akumulasi jangka panjang. Setiap perubahan kecil dalam formula perhitungan manfaat, jika dimulai dari sekarang, bisa berdampak sangat besar pada jumlah yang kamu terima 20 atau 30 tahun dari sekarang. Penyesuaian yang diberlakukan mulai Mei ini mengubah cara faktor pengali manfaat dihitung berdasarkan masa iuran dan usia pensiun. Sederhananya, mereka yang baru masuk ke dunia kerja sekarang dan baru mulai membayar iuran JP akan menghadapi formula yang sedikit berbeda dibanding generasi sebelumnya. Dan jika kamu adalah seseorang yang sudah bekerja cukup lama dan sudah memiliki akumulasi masa iuran yang tidak sedikit, ada kemungkinan nilai manfaat pensiunmu dihitung ulang berdasarkan aturan transisi yang baru. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan sambil lalu. Ini adalah sesuatu yang perlu kamu cek langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau melalui aplikasi resmi mereka untuk memastikan proyeksi pensiunmu masih sesuai dengan harapan. Sekarang kamu mungkin bertanya, kenapa semua perubahan ini terjadi sekaligus? Kenapa tidak satu persatu? Jawabannya ada pada konteks yang lebih besar. Indonesia sedang menghadapi tekanan demografis yang nyata. Jumlah penduduk lanjut usia terus bertambah, sementara rasio pekerja aktif yang membayar iuran terhadap penerima manfaat terus menurun. Di saat yang sama, inflasi dan biaya kesehatan terus meningkat. BPJS sebagai lembaga harus menyeimbangkan buku keuangannya agar tetap bisa membayar klaim jutaan peserta dalam jangka panjang. Penyesuaian iuran dan manfaat, bagaimanapun tidak nyamannya, adalah bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sistem. Tapi pemahaman atas alasan dibalik kebijakan tidak lantas membuat dampaknya terasa lebih ringan bagi dompet pekerja yang sudah dihimpit berbagai tekanan ekonomi. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan anak makin mahal, cicilan rumah atau kendaraan tidak pernah turun sendiri. Dan di tengah semua itu, potongan dari gaji bertambah. Wajar kalau ini terasa berat, tapi ada satu hal yang bisa mengubah cara kamu menyikapi semua ini, dan itu adalah informasi yang akurat dan strategi yang tepat. Pertama, lakukan audit keuangan pribadi sekarang juga.
Buka slip gajimu, lihat berapa yang dipotong untuk BPJS setiap bulannya, dan bandingkan dengan aturan baru yang berlaku. Kalau ada perbedaan yang tidak masuk akal, tanyakan ke bagian HR. Banyak karyawan tidak menyadari bahwa mereka mungkin sudah kelebihan atau kekurangan bayar selama berbulan-bulan karena kesalahan administrasi yang tidak disadari siapapun. Kedua, manfaatkan program-program yang sudah kamu bayar. Banyak orang membayar iuran BPJS setiap bulan, tapi tidak pernah benar-benar memaksimalkan manfaatnya. JKP misalnya tidak hanya memberikan tunjangan tunai, tapi juga akses ke program pelatihan vokasional dan bantuan penempatan kerja. Kalau kamu baru saja kehilangan pekerjaan atau sedang mempertimbangkan transisi karir, jangan lewatkan manfaat non-tunai yang bisa sangat berharga ini. Ketiga, jangan hanya mengandalkan BPJS sebagai satu-satunya pilar perlindungan finansialmu. BPJS adalah fondasi, bukan keseluruhan bangunan. Miliki dana darurat yang cukup untuk menutup pengeluaran 3 hingga 6 bulan. Pertimbangkan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan tambahan jika kondisi keuanganmu memungkinkan. Investasikan sebagian penghasilanmu, sekecil apapun itu, untuk masa depan yang lebih pasti. Karena satu hal yang tidak pernah berubah dari semua reformasi kebijakan ini adalah kenyataan bahwa tidak ada sistem pemerintah manapun yang bisa sepenuhnya menggantikan persiapan finansial pribadi yang konsisten dan terencana. Ada satu hal lagi yang perlu digarisbawahi. Perubahan kebijakan BPJS ini bukan hanya menyentuh kamu sebagai individu, tapi juga memengaruhi bagaimana perusahaan tempatmu bekerja mengelola biaya tenaga kerja mereka. Kenaikan batas upah yang menjadi dasar perhitungan iuran berarti kontribusi perusahaan juga naik. Bagi perusahaan besar dengan ribuan karyawan, ini adalah angka yang sangat signifikan. Dan kalau kamu adalah seorang pengusaha atau pemilik bisnis kecil, kamu perlu segera menghitung ulang proyeksi pengeluaran untuk SDM-mu agar tidak kecolongan di tengah tahun. Satu hal yang sering terlupakan dalam diskusi tentang BPJS adalah bahwa sistem ini, dengan segala kekurangan dan kontroversinya, adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah perlindungan sosial Indonesia. Sebelum BPJS hadir dalam bentuknya yang sekarang, jutaan pekerja informal dan formal tidak memiliki jaminan apapun. Tidak ada yang menanggung biaya operasi darurat. Tidak ada yang memberikan santunan kematian. Tidak ada yang menyiapkan pensiun. Sistem ini mungkin jauh dari sempurna, dan setiap perombakan selalu mengundang kontroversi. Tapi keberadaannya sendiri adalah sebuah kemajuan yang tidak boleh dianggap remeh. Yang kita butuhkan sekarang bukan sekadar kemarahan atas kenaikan iuran atau frustrasi atas prosedur yang makin panjang. Yang kita butuhkan adalah literasi yang lebih baik tentang hak dan kewajiban kita sebagai peserta. Adalah kesadaran bahwa perubahan kebijakan ini perlu dipantau terus-menerus. Bukan hanya dibahas ramai-ramai di medsos lalu dilupakan setelah 2 minggu. Adalah kemauan untuk aktif bertanya, mengecek, dan memanfaatkan setiap manfaat yang sudah kita bayar dengan susah payah setiap bulannya. Kalau setelah menonton video ini kamu merasa ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, lakukanlah hari ini. Cek aplikasi JMO, hubungi BPJS Kesehatan, bicara dengan HR kantormu. Jangan tunda sampai kamu benar-benar butuh dan baru sadar ada yang tidak beres. Karena dalam urusan perlindungan finansial, waktu yang paling baik untuk bertindak selalu adalah sekarang. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang yang kamu pedulikan. Rekan kerja yang mungkin belum tahu, orang tua yang masih aktif bekerja, teman yang baru saja kena PHK dan sedang bingung dengan proses klaimnya. Informasi adalah alat paling powerful yang kita punya di tengah ketidakpastian. Dan berbagi informasi yang tepat adalah salah satu bentuk kepedulian yang paling nyata. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jaga keuanganmu baik-baik.